Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video Rizky Sahrul Channel. Di sini saya akan menyampaikan materi atau penjelasan tentang MTCNA. Apa itu MTCNA? MTCNA adalah singkatan dari Microtik Certified Network Associates. Oke, di sini ada MTCNA online. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, about router OS dan router board. Dan yang ketiga, networking model. Yang keempat, IP address dan subnetting. Yang kelima, akses Microtik. Keenam, basic configuration. Dan yang ketujuh, internet gateway dan lain-lainnya. Oke, yang pertama itu pendahuluan. Outline, apa itu Microtik? Tujuan pembelajaran, timeline Microtik, sertifikasi Microtik, terkait ujian MTCNA. Yang pertama adalah apa itu Microtik? Microtik adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, router, dan yang kedua, software dan hardware. Dan yang ketiga, lokasinya berada di Riga, Latvia, Eropa Utara. Yang keempat, moto Microtik adalah routing the world. Dan yang kelima adalah website resminya, yaitu microtik.com. Dan selanjutnya, founder 1996, John Raleigh dan Ernest Rex. Selanjutnya, perkumpulan Microtik User Meeting mum.microtik.com. Selanjutnya, ensiklopedia yaitu wiki microtik.com. Terus selanjutnya, forum.microtik.com. Selanjutnya yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk mempelajari karakteristik fitur-fitur dan kemampuan Microtik router OS. Mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada Microtik router OS. Harapan mendapatkan kualifikasi sebagai Microtik Certified Network Associate. Selanjutnya, timeline Microtik. Yang pertama, dari 1996, terus lanjut ke 1997 router OS software x86 PC. Selanjutnya 2002 perangkat router board pertama. Dan yang selanjutnya 2006 MUM pertama di Prague, Czech Republic. Selanjutnya yang terakhir 2015 MUM terbesar di Indonesia sekitar 2.500 lebih. Selanjutnya, sertifikasi Microtik. Yang pertama yaitu sertifikasi berjenjang kalau belum lulus MTCNA, maka belum bisa ikut ujian level engineer level berikutnya. Jika sudah lulus, maka bisa ikut ujian level berikutnya. Dan yang kedua, masa berlaku sertifikat selama 3 tahun saja. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jadi kalau kita sudah sertifikatnya sudah berusia 3 tahun, maka jika ingin diperpanjang, maka harus ujian lagi. Dan selanjutnya yaitu jika sertifikasi expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level. Di sini ada banyak cabang-cabang Microtik MTCNA. Di sini ada MTC SWE, ada MTCSE, ada MTCIP, V6E, ada Microtik MTCUME, ada MTCEWE, ada MTCWE,
ada MTCLE, ada juga MTCNE. Selanjutnya, sertifikasi mikrotik. Di sini kita bisa lihat secara singkat terkait Mikrotik Certified Training Program yang diselenggarakan oleh vendor mikrotiknya. Bisa melihat informasi lengkap terkait sertifikasi pada mikrotik di link berikut. Link yang ini yang saya tunjuk di sini. Dan di sini seperti yang tadi yang di atas, yaitu sertifikasi mikrotik berbagai cabang. Di sini juga ada. Terus selanjutnya terkait ujian MTCNA. Untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik. Jadi kita harus terregistrasi di official webnya, web resminya ya, jangan web yang lain-lain selain web Mikrotiknya sendiri. Terus yang kedua, online test terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu hanya 1 jam. Yang selanjutnya, sistem penjawaban pilihan ganda, single, multiply, terus atau false. Tidak ada lab dan esai. Selanjutnya, soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, passing grade 60% untuk nilai 50% sampai 59% bisa dilakukan tes ulang kembali. Selanjutnya, syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik konsultan, trainer ya, nilai harus minimal 75%. Untuk associate level MTCNA dan engineer level MTCE. Selanjutnya, about router OS dan routerboard. Outline, router OS dan routerboard. Router OS, fitur, routerboard, name, routerboard, tipe, arsitektur routerboard. Selanjutnya yaitu yang pertama, Mikrotik Router OS. Di sini banyak penjelasan, di antaranya ada 4. Yang pertama, Basic OS. Yang kedua, sistem operasi yang digunakan oleh perangkat Mikrotik Router Board. Dan yang ketiga, dapat diinstal di PC atau sebagai VM CHR. Yang terakhir, stand-alone operating system berbasis Linux v3.3.5 kernel. Seperti ini. Ya, dan selanjutnya Mikrotik Routerboard. Yang pertama, built-in hardware board. Jadi yang kedua, dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Yang ketiga, segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Yang terakhir, tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Ini contoh alat-alatnya. Selanjutnya, router OS fitur. Ada banyak penjelasan di sini. Yang pertama, support 802.11a BGN-AC wireless network. Yang kedua, routing RIP OSPF BGP RIP NG OSPF v3. Yang ketiga, firewall dan NAT fully customized Linux based. Terus ada banyak lagi di sini. Selanjutnya,
Routerboard name. Selanjutnya, routerboard name, pengkategorian nama pada perangkat routerboard mikrotik berdasarkan 3 kategori. Ada 3 simbol name. Yang pertama di sini ada angka 7 yang artinya seri atau kelas router. Ada angka 5 artinya jumlah port Ethernet. Ada angka 1 yaitu jumlah slot MNI. Ada jumlah slot mini PCI atau wireless. Terus selanjutnya ada word Omnitic Growth SXT LHG Dynadis Cap WAP Hub Hack. Dan ada exceptional naming. Yang pertama, nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. 2. Contohnya RB 600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan 4011. Selanjutnya, routerboard tipe. Ada banyak tipe di sini. Yang pertama, RB, yaitu singkatan dari routerboard. Ada angka 9, yaitu 900 series. Ada angka 5, yaitu Ethernet. Dan angka 2, yaitu wireless. Ada UI, yaitu fitur board. 5H2ND, yaitu fitur wireless. Ada TC, yaitu jenis casing. Kode lain yang ada pada routerboard diantaranya ada U, yaitu support port USB. Ada A, memori lebih tinggi dan level di lisensi lebih tinggi. Ketiga, ada H, yaitu more powerful CPU. Dan selanjutnya G, support for gigabit. Ada S, support for SFP. Dan selanjutnya ada angka 5, yaitu support frekuensi 5 GHz. Ada angka 2, yaitu support frekuensi 2,4 GHz. Selanjutnya 52, yaitu dual band 5 GHz dan 2,4 GHz. TC, yaitu tower atau vertical cache. Oke, selanjutnya yaitu arsitektur routerboard. Yang pertama, arsitektur routerboard dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Yang kedua, software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Dan yang ketiga, melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, bisa kalian scroll atau cari di web ini ya. Dan selanjutnya mungkin sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.